Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ini jawabnya ini. Kekenyangan atau gimana? Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin. Angkat kedua tangannya. Tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil. Segenap para alim ulama, para asatiz, para tokoh, wabil khusus Ketua DKM Masjid Jami Al-Furqan beserta jajarannya yang mohon maaf tidak bisa kami tata, tidak bisa kami rangkai namanya satu-satu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat, takzim dan takrim kami, serta bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat isya dan salat sunnah tarawih Masjid Jami Al-Furqan yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Allah panjangkan usia kita. Allah kuatkan zahir batin kita. Allah terima puasa kita, tarawih kita, infak sedekah kita, dan semuanya mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Harapan doa kita mudah-mudahan yang sakit Allah angkat penyakitnya, yang punya hajat Allah kabul hajat cita-citanya, yang mana punya utang biar cepat lunas utangnya, yang aminnya kenceng utangnya banyak itu. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kita sekarang sudah berada di malam ketiga. Cek. Kedengaran ya ibu-ibu di atas ya, Bu? Bapak-bapak di belakang kedengaran ya. Alhamdulillah sekarang kita sudah berada di malam ketiga menunaikan ibadah tarawih. Harapan doa kita mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah bahwa tahun ini kita masih diberikan kesehatan, panjang umur, ketemu lagi kita dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah. Walaupun yang namanya puasa itu ibadah istimewa dalam Islam, bahkan ibadah yang termasuk daripada salah satu rukun Islam yang kelima. Semuanya ibadah yang ada di dalam Islam adalah memiliki keistimewaan dan keutamaan di sisi Allah. Lebih-lebih puasa, Pak. Apalagi puasa Ramadan. Puasa itu memang sirriyah. Puasanya puasa wajib seperti Ramadan, memang ini harus disiarkan. Beda sama puasa sunnah. Kalau puasa sunnah, bapak-bapak Senin Kemis puasa di kantornya, nggak usah ngomong-ngomong sama orang banyak, sebab itu sirriyah saja. Cukup Allah dan kita yang tahu. Jangan puasa Senin Kamis di kantor ngomong. Nggak ada angin, nggak ada hujan, ngomong begitu. Ntar jam 12, lu pada mau makan gitu dah. Nggak usah ngikut-ngikutin gua, ngajak-ngajakin gua lagi puasa. Nggak usah. Lagu model apa begitu, ya. Tapi kalau puasa wajib, memang itu adalah harus disiarkan. Maka yang namanya Ramadan, insya Allah dah di mana-mana tempat warteg, nasi padang pada tutup. Hordengnya. Ya Pak ya? Bingung saya mah. Wartegnya orang Tegal, orang Islam,
Nama wartegnya Berkah Jaya, namanya Berkah Jaya namanya. Kalau kita masuk ada ayat kursinya, ada lafaz Allahnya, ada lafaz Muhammadnya. Tapi puasa-puasa jam 10 udah buka. Ada nggak yang begitu? Kita tegur yang begitu, Mbak. Pak, ini kan Ramadan. Kenapa masih buka aja? Kalau mau buka juga ntar apa sorean dikit. Apa kata dia? Bagaimana Pak Ustadz? Emang lagi nyari duit begini? Waduh, kalau kayak gini nggak sesuai sama namanya nih. Terus gimana Pak Ustadz? Ganti. Besok jangan Berkah Jaya, ganti Laknat Jaya, begitu. Ada aja model itu ya. Makanya nih Ramadan, walaupun puasa itu adalah sirriyah, tetapi harus kita semarakkan Ramadan itu. Pak, yang namanya puasa itu kan memang ibadah yang istimewa. Beda sama sholat. Kalau sholat, orang lain tahu. Sedekah, orang lain dengar. Haji, sekampung orang tahu semua. Betul Pak? Tapi kalau puasa, cuman kita sama Allah yang tahu. Makanya disebutkan dalam hadis, hadis qudsinya, As-siyamu li wa ana ajzibi. Puasa untukku dan aku langsung yang mempontennya, menilainya langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya puasa itu nggak kelihatan nilainya berapa. Beda sama sholat Pak. Kalau sholat mah kelihatan. Orang bisa nilai. Wih, itu Pak Ustadz sholatnya kayaknya khusyuk banget ya. Ente tahu dari mana? Takbiratul ihramnya sampai tinggi banget begitu. Ada yang bilang lagi teman kita sedekahnya luar biasa. Kok ente tahu? Karena sedekahnya banyak. Kelihatan. Saudara kita hajinya khusyuk ya, hajinya mabrur ya. Kenapa? Karena pulang haji ibadahnya makin meningkat. Beda sama Haji Blasonono, model Haji Muhyiddin. Begitu. Kelihatan nggak? Kelihatan, bisa dinilai. Tapi kalau puasa nggak bisa dinilai. Nggak bisa teman kita ngomong, teman kita puasanya rajin banget ya. Kok bisa tahu? Beludah mulu, nggak ada urusannya sama ludah. Kan begitu. Makanya nih Ramadan kesempatan buat kita, salah satu bulan yang disebutkan dalam Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Tuh, Ramadan bulan yang diturunkan Al-Quran. Kalau ada disebutkan dalam Al-Quran, pasti antara dua aja. Satu mulia, yang kedua hina. Gitu. Kalau disebutkan dalam Al-Quran. Nah, ini Ramadan disebutkan dalam Al-Quran, menunjukkan keistimewaan dan kemuliaan bulan Ramadan. Makanya Pak, Bo, Ibu kedengeran ya Bu ya? Bapak-bapak, ini Ramadan adalah salah satu daripada buah dari tangisnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya mau cerita nih. Ini kedengeran nggak sih ini speaker ya? Kedengeran ya? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam selesai Isra Mi'raj, Nabi nangis Pak. Nangis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai dalam riwayat sesegukan nangisnya. Kalau Nabi nangis bukan karena mikirin anaknya. Nabi nangis bukan mikirin cucunya. Tapi Nabi nangis karena mikirin kita umatnya. Tuh ketika Isra Mi'raj, Nabi diperlihatkan sorga, diperlihatkan neraka. Nabi nangis. Lalu Nabi bilang, ya Rabb, kaifa ummati? Bagaimana umatku? Kalau umat terdahulu wajar. Orangnya panjang-panjang, tinggi-tinggi, kuat-kuat. Nabi Adam aja usianya 2000 tahun, Mbak. Nabi Nuh usianya 950 tahun. Nabi Idris waktu diangkat jadi nabi masih muda. Nabi Idris 350 tahun. 350 tahun masih muda itu. Nabi Idris. Nabi Musa masih sanggup ratusan tahun. Maka Nabi nangis, ya Rabb kaifa ummati, bagaimana umatku? Kalau umat terdahulu usianya panjang-panjang, wajar.
Sementara umatku orangnya pendek-pendek, males-males, ngeyel-ngeyel, sama berantem mulu. Umat Nabi mah urusan rokaat aja ribut mulu, rokaat raweh berantem mulu, nunjuk-nunjuk tetangganya, lagi sambil beli sayuran ibu-ibu pagi-pagi, sambil nyari sayuran begitu ngomong sama temennya, lu terawih 11 rokaat ya, itu bid'ah, sesat, neraka. Temennya yang satu kagak seneng, nunjuk lagi, ente terawih tuh 23 rokaat, bid'ah, sesat, neraka. Tukang sayur ngomong, untung gua kagak terawih, lebih sesat lagi itu. Ya, hati-hati makanya. Ini umat Nabi usianya pendek-pendek. Berapa usia Nabi? 63 tahun. Maka umatnya nggak akan jauh-jauh dari 63. Jadi kalau ada yang malam hari ini usianya udah 62 tahun 11 bulan, udah harap makan yang enak-enak aja. Gak usah pakai pantangan lagi udah. Kalau belum pernah ke Ancol, ajak ke Kedupan, naik cross coaster begitu. Ya, sebab usianya mau habis. Tapi kan usia nggak ada yang tahu, betul Pak? Nggak ada yang tahu, makanya untung Allah sediakan kita Ramadan. Turun malaikat Jibril, ya Rasulullah, jangan kau menangis, walaupun usia umatmu pendek-pendek, singkat-singkat, tapi Allah siapkan satu malam yang lebih istimewa dari 1000 bulan, yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih utama dari 1000 bulan. Nah ini makanya saya berpesan nih, sebelum saya tutup nih ceramah ini, saya berpesan kepada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, mari kita tancapkan niat di hati kita, Ramadan ini harus lebih baik daripada Ramadan-Ramadan sebelumnya. Insya, terutama di 10 malam terakhir Ramadan, itu ada namanya malam Lailatul Qadar. Itu apa Pak Ustadz? Singkat aja. Saya udah tahu nih, dari tampang-tampangnya kayaknya udah lama begitu. Singkat aja. Lailatul Qadar lebih utama dari 1000 bulan. 1000 bulan kalau dihitung 83 tahun Pak. Coba kira-kira usia kita sampai nggak 83? Allah alam ya. Umur 50 aja kadang-kadang ribet banget. Urat diasemin. Segala gula, manis, segala macam. Betul Pak? Untung ada Ramadan. Allah siapkan Ramadan. Di dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Kalau kita ibadah, maka pahalanya sama seperti kita ibadah selama 83 tahun. Enak nggak jadi umat Nabi Muhammad? Enak. Makanya Pak, kalau kita puasa, malamnya kita terawih, kita tadarus, baca Quran, sedekah, ternyata malam itu malam Lailatul Qadar, maka pahalanya sama seperti kita ibadah selama 83 tahun mutlak untuk ibadah. Catatan pahala kita, Masya Allah. Tuh, makanya Pak, saya pesan setiap malam terawih aja. Nggak usah nunggu-nunggu Lailatul Qadar kapan Pak Ustadz. Nggak usah, tiap malam kita terawih terus. Sebab Lailatul Qadar pasti datang. Pasti datang. Cuman pertanyaannya, kita lagi ngapain? Lailatul Qadar datang, kita lagi baca Quran 83 tahun. Lailatul Qadar datang, kita lagi iktikaf 83 tahun. Lailatul Qadar datang, kita lagi nonton bola 83 tahun urusan. Mana besok lawan Bahrain lagi ya? Lo mau pengen liatin aja coba. Udah bener-bener Sintayong pakai diganti, betul Pak? Ntar kalau kalah, kita ganti tuh si Patrick tuh sama SpongeBob aja. Nah kan temennya SpongeBob, si Patrick. Kita lihat. Masya Allah, tabarakallah Pak, Bu. Karenanya hati-hati. Ini Ramadan banyak hadis palsu berkeliaran. Saya punya tanggung jawab bahwa jangan kita membawakan hadis-hadis palsu dalam ceramah-ceramah. Seperti contoh. Ada yang bilang Rasul bersabda, padahal Rasul nggak pernah ngomong.
Ramadan 10 pertama rahmat, 10 kedua maghfirah, 10 ketiga ikun minan nar. Itu hadisnya bermasalah, Pak. Jadi kalau benar gimana? Hadis sahihnya Rasul menyatakan kira-kira ada 2 fase saja. Kalau tadi kan 3 fase, itu hadisnya bermasalah. 2 fase saja. Yang pertama 20 hari pertama, yang kedua 10 hari terakhir. Nah, itu Rasulullah kalau udah masuk 10 hari terakhir, beliau lebih banyak ke masjid daripada di rumah. Bahkan dalam hadis disebutkan wasyadda mi'zarahu. Artinya Rasul ngencengin ikat pinggangnya. Itu majazi. Artinya Rasul udah nggak lagi ngumpulin istri-istrinya. Rasul udah lebih fokus di masjid. Beda sama kita, Pak. Awal-awal Ramadan masjid penuh sampai keluar-luar. Apalagi malam pertama. Tapi kalau malam pertama kemarin kayaknya rada sepi kayaknya ya. Emang ngumuminnya terlalu lama. Emang Profesor Nazarudin Umar, guru saya, Menteri Agama, emang cakep. Beliau emang hati-hati, Pak. Nggak bisa sembarangan, karena ini dunia akhirat. Jadi memang beliau nunggu di Aceh dulu. Makanya baru beliau memutuskan. Makanya agak lama. Sama saya juga malam pertama jadwal di Royal. Begitu besok tarawih, langsung buru-buru kita ngibrit dah berangkat. Nyampe masjid, orang udah pada isya, saya belum. Kata jamaahnya, Ustaz soal isya belum. Ya udah saya soal isya sama anak-anak saya jamaah. Selesai begitu baru tarawih. Alhamdulillah ditungguin saya. Bagaimana nggak ditungguin? Amplopnya udah ada, gitu katanya. Canda. Ini mohon maaf ya, kalau ceramah begini soalnya apa? Bapak-bapak udah pada suntuk semuanya saya liatin. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tradisi Rasulullah kalau 10 hari terakhir Ramadan, beliau lebih banyak di masjid. Tradisi kita beda. Awal-awal Ramadan masjid penuh. Akhir-akhir Ramadan yang penuh Tangsi Timur. Apalagi Tenabang, ya, Lipo, itu yang paling ramai. Padahal 10 malam terakhir itulah ada namanya malam Lailatul Qadar. Insya Allah, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah. Allah panjangkan usia kita dalam taat dan ibadah. Allah muliakan kita dunia akhirat kita, dan jadikan Ramadan ini menjadi kampus Ramadan. Kita kuliah, kita digojlok, digembleng. Ketika 1 Syawal, Idul Fitri, kita diwisuda oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan gelar sarjana taqwa, la'allakum tattaqun. Ini aja yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.